dengan normal. Lalu di sini hari ini saya lupa ya hari keberapa ini ya. Yang jelas ini sesi ke-6 pemateri ke-16 dari rangkaian Uni di fase ketiga ini. Insya Allah hari ini akan ada kita bersama dengan Dr. Chandra Kusuma. Beliau akan menyampaikan, saya mungkin perlu perkenalan juga ya. Saya sendiri Pak Irving gitu aja, ngomong gampang ya. Saya akan memoderatori Dr. Chandra. Beliau akan menyampaikan presentasinya terkait dengan judul ya, Toward Developing a Person Following Robot. Lebih di policy-nya sepertinya ya, Person Following Robot Policy using Deep Reinforcement Learning Approach. Ya. Beliau Dr. Chandra ini kalau lihat penelitiannya memang banyak bermain di hal-hal yang berkaitan dengan robot, multimedia, machine learning, dan reinforcement learning. Beliau S1 dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Belum lama ini beliau menyelesaikan S3-nya di Toyohashi University of Technology di Jepang, ya, berusaha menyelesaikan PhD-nya di sana. Jadi insya Allah di sini masih fresh, mau ngomongin tentang person following robot gitu ya. Jadi kalau pernah ada lihat yang robot bersebelahan dengan orang, lalu orangnya gerak, robotnya juga gerak gitu kan ya. Nah itu person following robot. Ya ada jenisnya macam-macam, tapi itu adalah salah satunya. Dan insya Allah lebih detail akan dibahas oleh Dr. Chandra. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan banyak gambaran. Dr. Chandra nanti waktunya sampai jam 11 termasuk tanya jawab. Kalau bisa sih agak banyak masa tanya jawabnya gitu. Oke. Ya, mungkin bisa dimulai saja. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irving atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba share screen saya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul terkait dengan Towards Developing a Person Following Robot Policy Using Deep Reinforcement Learning Approach. Ini akan kita bahas di presentasi ini mengenai apa itu reinforcement learning, kemudian deep reinforcement learning, kemudian kenapa person following robot, alasannya apa, tujuan dari riset ini apa, seperti itu. Jadi ini merupakan riset yang saya kerjakan ketika saya menyelesaikan studi S3 saya. Jadi topik saya tentang robotika yang menggunakan pendekatan reinforcement learning atau deep reinforcement learning untuk mengembangkan policy yang nantinya bisa dideploy ke robot yang dikhususkan untuk person following robot seperti itu. Tadi sudah sekilas dikenalkan oleh Pak Irving. Ini biografi singkat saya. Nama saya Chandra Kusuma Dewa. Bisa dihubungi di email chandra.kusuma.ac.id. Saya menyelesaikan S3 di Jepang, di Toyohashi University of Technology dari 2018 sampai 2021. Saya mendapatkan sarjana komputer dan master komputer di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 dan juga 2016. Nah, dari 2013 sampai sekarang, saya merupakan dosen dan peneliti di jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Dan ketika waktu saya sedang menyelesaikan S3, saya juga berkesempatan untuk menjadi intern ya, magang di salah satu perusahaan teknologi atau otomotif terbesar di Jepang, yakni Honda. Di situ saya ditempatkan di Honda R&D yang berlokasi di Saitama, Jepang sebagai Machine Learning Engineer.
Di situ kami juga diminta untuk mempelajari terkait dengan penerapan machine learning untuk bidang robotika. Minat penelitian saya ada di machine learning secara umum yang dikhususkan pada reinforcement learning dan spesifik ke bidang robotika dan juga multimedia seperti itu. Nah, ini perkenalan topiknya ya. Kenapa harus person pulling robot? Apa ide dasarnya sebenarnya? Seperti itu ya. Jadi pada waktu saya sekolah gitu ya di Jepang, itu saya ditantang oleh sensei saya atau supervisor saya ya, diberikan topik terkait dengan bagaimana bisa melatih robot agar bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, kenapa harus robot yang berinteraksi dengan manusia? Karena saya belajarnya di Jepang. Nah, ternyata kalau kita bandingkan, perbedaan antara negara Jepang dengan Indonesia adalah kalau di Indonesia banyak yang usia muda ya, penduduknya itu banyak yang usia muda. Tapi berbeda dengan di Jepang. Jadi kalau di Jepang itu malah yang banyak adalah orang-orang tuanya. Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia kan banyak anak mudanya, kalau di Jepang sebaliknya. Jadi yang banyak adalah orang tua, yang anak-anak muda itu tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Nah, itu ternyata jadi membuat krisis gitu di Jepang. Akhirnya apa? Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak diminati oleh masyarakat Jepang ya. Khususnya adalah pekerjaan yang kaitannya dengan merawat orang-orang tua tadi. Karena jumlahnya banyak yang orang-orang tua tadi, warga-warga senior gitu ya. Nah, biasanya cuma ditempatkan di panti jompo, kemudian dirawat oleh perawat. Nah, karena tenaga juga semakin mahal dan semakin sedikit, akhirnya banyak peneliti di Jepang mulai berinisiatif untuk mengembangkan robot yang mampu menggantikan peran perawat tadi. Jadi nanti si robot dapat membantu menggantikan tugas perawat ya. Jadi nanti robotnya bisa mendampingi, melakukan ini ya, attending gitu ya, attendant. Jadi kayak kalau teman-teman naik pesawat kan ada apa pramugari-pramugaranya. Ini kita mau mencoba mengembangkan robot yang mampu membantu atau menggantikan ya. Kalau misalnya kita menggantikan ya mungkin belum bisa ya, apa ya istilahnya membantu gitu ya tugas dari perawat untuk orang-orang tua yang ada di Jepang tadi. Nah, kemudian mulai banyak peneliti yang masuk ke bidang ranah human robot collaboration, yakni kolaborasi antara robot dengan manusia ya. Jadi mungkin kalau di negara lain robot itu digunakan untuk membantu manusia di bidang industri. Nah, sedikit berbeda dengan di Jepang tadi yang lebih ke ini ya, apa karena demografi ininya seperti itu, apa masyarakatnya seperti itu. Nah, apa itu sebenarnya human robot collaboration atau HRC? Ini adalah sebuah bentuk interaksi langsung ya antara manusia dengan robot yang tujuannya adalah mencapai satu tujuan yang sama atau common goal seperti itu. Jadi nanti kita bisa ilustrasikan seperti ini, ada orang yang sedang bekerja mungkin merakit sesuatu, kemudian diasisteni oleh robot. Nah, ini manusia dan juga robot di dalam kasus ini mengerjakan tas yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Jadi membagi tugas antara manusia dan juga robot seperti itu. Nah, kenapa harus diberikan tugas yang berbeda? Ternyata kalau kita cermati, itu kemampuan yang dimiliki oleh manusia dengan robot itu berbeda. Kalau kita tinjau ke manusia ya, manusia itu memiliki fleksibilitas, jadi lebih fleksibel, kemudian juga punya kecerdasan, ada intelligence ya, kemudian mampu melakukan problem solving. Sementara kalau kita bandingkan dengan robot, robot itu tidak memiliki yang demikian ya, intelligence tidak punya, problem solving kalau kita tidak latih dia tidak punya juga, fleksibel tidak fleksibel ya, jadi dia kaku. Lalu apa keunggulan yang dimiliki oleh robot? Jadi robot provide precision. Jadi robot itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, yakni presisi, sangat presisi ya. Kemudian punya kekuatan, ada power selama kita bisa supply powernya. Kemudian robot mampu melakukan kegiatan atau aktivitas yang sifatnya diulang-ulang. Beda dengan manusia. Kalau manusia melakukan kegiatan yang sifatnya diulang-ulang, dia akan jenuh ya. Kemudian jenuh, kemudian nanti tidak presisi, kemudian banyak melakukan kesalahan dan sebagainya. Nah, oleh karena hal tersebut, maka
kita bisa mengkombinasikan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan juga robot untuk dapat mencapai satu tujuan yang sama. Jadi nanti harapannya adalah ketika ada kolaborasi antara manusia dengan robot, maka tugas manusia akan lebih cepat terselesaikan dan juga lebih mudah. Kerjanya jadi lebih efektif. Nah, lalu kalau kita tinjau industri 4.0 ya dan juga robotika. Nah, ini kan kita bisa gambarkan ilustrasi dari industri 4.0 itu seperti ini ya. Kombinasi dari macam-macam, ada komputer di sini, kemudian ada apa? Ada firewall, ada internet ya, ada manusia juga di situ, kemudian ada satelit, ada gadget ya. Kemudian ada drone dan lain sebagainya. Kemudian ada data, ini ada database di sini, kemudian di sini ada juga robot. Artinya di industri 4.0 itu kita tidak bisa istilahnya menolak keberadaan robot sebenarnya. Mungkin kalau tidak sekarang ya mungkin di masa mendatang. Tapi kedepannya adalah kita dituntut untuk bisa berinteraksi juga dengan robot begitu. Nah ini misalnya di sini ada pabrik, kemudian dibantu perannya oleh robot. Di situ juga ada mungkin ini untuk mengangkut barang dan sebagainya, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang mungkin akan tidak efisien jika dilakukan oleh manusia. Nah, ini dilakukan oleh robot. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Ini ya, jadi ini adalah contoh penggunaan robot ya di salah satu gudangnya Alibaba. Nah, ternyata Alibaba Smart Warehouse itu sudah menggunakan robot ya untuk memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini tidak perlu manusia lagi ya. Dan ini sudah dirancang khusus, raknya, tingginya diukur seberapa tinggi yang pas dengan robot yang akan dipakai. Kemudian si robot tadi juga sudah diprogram. Nah, kita nggak tahu programnya apakah pakai operator atau bagaimana gitu ya. Tapi di sini operatornya tetap butuh manusia. Jadi tidak menggantikan seluruhnya, tapi berinteraksi antara manusia dengan robot untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi human robot interaction tadi untuk mencapai satu goal yang sama. Ini goalnya adalah memindahkan atau menata barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti itu. Itu di luar negeri ya. Apakah di Indonesia juga sudah memanfaatkan teknologi robot juga? Nah, kita lihat yang di Indonesia apakah ada. Nah, ternyata di Indonesia juga ada. Ini saya dapat dari YouTube ya. Ini Antar Aja di Indonesia juga sudah menggunakan teknologi robot untuk melakukan proses sorting barang. Nah, di sini tidak digantikan peran orangnya, tapi manusia bekerja sama, berinteraksi dengan robot untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dalam kasus ini adalah sorting barang. Nanti manusianya tinggal meletakkan barang-barang yang akan dikirimkan ke atas robot, kemudian nanti si robot akan secara otomatis melakukan sorting, kemudian kira-kira dipindahkan kemana seperti itu. Nah, itu ternyata di Indonesia juga sudah mulai banyak digunakan teknologi robot, tidak hanya di luar negeri saja. Nah, Jepang sendiri itu selain tadi industri 4.0 ya. Jadi di Jepang juga membuat standar sendiri yang dinamakan sebagai Japan Society 5.0. Nah, ini di sini negara Jepang ini mendefinisikan sebuah standar sendiri. Ini namanya Society 5.0. Nah, ini entering Society 5.0. Apa yang mereka lihat begitu ya. Jadi yang mereka lihat adalah ternyata sekarang itu seiring semua penduduk di Jepang sudah menggunakan gadget dan juga perangkat internet dan sebagainya, semuanya terhubung di jaringan, maka mereka melihat bahwa data itu menjadi sesuatu yang potensial untuk diolah menjadi sesuatu yang lain yang bisa menguntungkan masyarakat itu sendiri, sehingga disebut sebagai Society 5.0. Nah, ini manfaatkan big data yang didapat dari banyak perangkat ya, dari rumah, smart house, kemudian ada gadget, smartphone dan sebagainya, ada smartwatch, kemudian ada kamera, bahkan ada mobil pintar juga ya. Ini semuanya terhubung di IoT di satu jaringan, kemudian nanti
dari interaksi antara device-device tadi ini akan menghasilkan data yang sangat banyak. Nah, ini datanya dapat disimpan dan kita punya big data di sini. Nah, kemudian dari big data yang sudah tersimpan tadi, kita bisa kembangkan teknik artificial intelligence dan memanfaatkan data yang sudah ada untuk dimanfaatkan sebagai data latih atau data testing dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan Society 5.0 atau Society 5.0 ini merupakan solutions for better human life menurut mereka gitu ya. Jadi big data collected by IoT, jadi big data yang didapatkan melalui IoT will be converted into a new type of intelligence by AI. Jadi data yang didapat dari interaksi IoT tadi disimpan kemudian digunakan untuk melatih model menggunakan AI atau kecerdasan buatan and will reach every corner of society. Bahkan di sini ditekankan bahwa nanti harapannya kemanfaatan dari AI tadi bisa mencakup seluruh aspek dari masyarakat. Ya, ini tidak hanya terbatas di Jepang ya, jadi harapannya adalah di semua negara. As we move into society 5.0, all people's life will be more comfortable. Jadi hipotesanya adalah kalau kita menerapkan society 5.0, maka hidup akan semakin lebih nyaman and sustainable as people are provided with only the products and services in the months and at the time needed. Jadi ternyata dikatakan bahwa lebih nyaman ya, lebih sustainable karena ya manusia itu atau masyarakat hanya diberikan servis atau produk ketika dibutuhkan saja. Jadi kalau tidak dibutuhkan ya tidak diberikan seperti itu. Kemudian negara Jepang juga berargumen bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang siap untuk memasuki yang disebut sebagai Society 5.0 ya. Japan has advantages that make Society 5.0 possible. Kenapa? Jadi mereka menjabarkan ada dua fakta di situ. Yang pertama adalah abundant accumulation of real data. Jadi menurut mereka di Jepang ya, mungkin di negara lain juga itu banyak sekali data yang bisa dikumpulkan melalui device-device ya. Dan di berbagai aspek ada kesehatan, ada industri, dan sebagainya ya. Based in health and medical data from a universal healthcare system and a wealth of operating data from numerous manufacturing facilities, Japan has an environment rich in real and usable raw data. Jadi menurut mereka, Jepang punya potensi ya, bisa mengumpulkan banyak data for use in the current market economy and industry. Jadi mereka bisa mengumpulkan data-data yang cukup banyak, yang bisa dimanfaatkan untuk melatih model menggunakan artificial intelligence tadi. Itu fakta yang pertama menurut mereka ya, ini klaimnya mereka. Fakta yang kedua, ini teknologi kultivatif from monozukuri. Jadi mereka ternyata punya prinsip ya di Jepang itu ada prinsip namanya monozukuri. Nah, apa itu monozukuri? Jadi Japan's excellence in manufacturing. Jadi mereka itu punya standar tersendiri ketika memproduksi suatu produk itu menganut falsafah monozukuri. Itu mereka katanya sesuatu harus presisi, harus bagus begitu ya, ada standar tertentu. Nah ini ya, Japan's advanced technology cultivated from monozukuri and years of basic research. Jadi mereka juga melakukan riset ya. Jadi tidak hanya asal bikin produk kemudian dilempar sekali, kemudian ketika tidak laku di pasaran diganti dengan yang lain, tidak. Jadi modelnya orang Jepang itu tekun. Nah ini kelebihan yang mereka klaim, yang mereka miliki gitu ya. Jadi katanya orang Jepang itu tekun. Jadi meskipun yang dia lakukan sedikit tapi ditekuni benar-benar seperti itu ya. Jadi dia lakukan riset dari bertahun-tahun ya, years of basic research will work as advantages toward creating project using information technology like big data and AI. Jadi ternyata produk yang kita pakai ya, misalnya dari Jepang yang kita nikmati sekarang ini, itu adalah hasil dari riset yang bertahun-tahun. Jadi tidak langsung baru dibikin tahun lalu, kemudian dirilis tahun ini, tidak. Jadi itu berdasarkan riset yang sudah cukup panjang. Nah, which that, can then be released into our society. Nah, ini menurut mereka ya, jadi mereka mengklaim bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang siap untuk memasuki Society 5.0. Nah, ini kaitannya dengan robotika adalah di sini tadi ya, jadi di
koleksi big data tadi, ada juga peran robotika di sini. Ada peran robot, tidak hanya manusia. Ini data di input manual, misalnya di sini oleh manusia, ada juga data yang dikoleksi atau didapatkan dari robot. Jadi ada interaksi antara manusia dengan robot di sini dalam kaitannya untuk mengumpulkan data untuk melatih model menggunakan artificial intelligence seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita melatih robot? Nah, gitu ya. Ketika sudah ada datanya yang kita dapatkan dari big data misalnya seperti itu, atau misalnya nggak punya data ya. Jadi kan katanya di Society 5.0 atau industri 4.0 ya, industri 4.0 itu manusia harus berinteraksi dengan robot, dan nanti tugas manusia itu dibagi dengan robot. Ada tugas yang dibagi dengan robot. Nah, bagaimana pertanyaannya? Melatih robot atau memberikan beban tugas ke robot agar robot dapat melakukan tugas tersebut. Nah, ini ada dua cara secara umum untuk membuat robot dapat melakukan tugas tertentu sehingga nanti bisa berbagi tugas dengan manusia. Yang pertama adalah directly program the robot. Nah, dengan cara yang pertama ini ada operator ya atau programmer yang bertugas untuk membuat program khusus yang bisa ditanamkan ke robot untuk melakukan tugas tertentu. Jadi nanti ada robot yang bertugas untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang di contoh tadi ya, yang di gudangnya Alibaba tadi. Nah, itu bisa jadi si robot tadi diprogram secara manual oleh programmernya. Jadi misalnya nanti kalau ada kode berikut, maka barangnya harus dibawa kemana, kemudian dipindahkan kemana, dan sebagainya. Ini diprogram manual, directly, secara langsung oleh programmernya. Kemudian, cara yang kedua, itu kita juga bisa membuat supaya robot itu bisa belajar sendiri. Maunya kan gitu ya, jadi kita tidak perlu repot-repot memprogram robotnya, tapi kalau bisa nggak sih sebenarnya robot itu dibuat supaya belajar sendiri? Can we make the robot able to learn by itself? Kita berikan tugas ya. Saya punya task kayak gini nih, ada tugas seperti ini nih. Bisa nggak robotnya belajar sendiri supaya nanti dia bisa melakukan tugasnya dengan baik? Is it possible? Apakah ini mungkin? Kalau bisa, how? Bagaimana caranya? Ya, selain memprogram secara manual. Nah, ini adalah fokus kita. Jadi kita fokus ke bagian yang kedua, dan pendekatan yang dipakai di sini adalah menggunakan pendekatan reinforcement learning. Nah, ini kita akan di slide berikutnya kita akan bahas secara lebih detail ya, apa itu reinforcement learning, kemudian bedanya dengan tipe pembelajaran di machine learning yang lain seperti apa. Nah, kita masuk ke sini ya. Kemudian, khusus untuk penerapan machine learning di robotika, nah ini para peneliti sepakat menyebut bidang tersebut adalah robot learning. Jadi, mereka mendefinisikan suatu terminologi yang disebut sebagai robot learning, yang merupakan pengaplikasian machine learning, teknik machine learning ke dalam bidang robotika. Ini contohnya adalah di gambar ini, yang saya ambil dari Muller 2018. Ini adalah proses melatih robot untuk bisa menuang gelas gitu ya. Jadi ini orang yang bertugas melatih, kemudian diajarkan, tangannya dipegang dulu, diajarkan gini loh kalau cara menuang yang baik dan benar itu seperti ini. Nah, kemudian si robotnya akan berlatih berdasarkan bantuan dari orang tadi, dan akhirnya si robot bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, pertanyaan adalah bagaimana caranya teknik robot learning ini bekerja? Jadi di sini si robot kan ini dia punya CPU juga ya, di dalamnya ada CPU, ada GPU, ada sensor dan sebagainya. Nah, di robot learning kita memasukkan model machine learning ke dalam robot ini agar si robot tadi bisa berlatih sendiri atau belajar ya melalui instruksi yang diberikan oleh manusia tadi. Nah, ini robot learning is a research field that bring together all attempts to end the robot with learning capabilities. Jadi semua yang membuat robot bisa belajar itu kita sebut sebagai robot learning ya. Jadi tujuan dari robot learning adalah membuat robot supaya bisa belajar menggunakan model machine learning. Nah, ini kalau kita gambarkan menggunakan diagram Venn, kita punya
ada satu irisan ya. Jadi robot learning merupakan bidang irisan antara machine learning dan juga robotika. Nah, ini intinya adalah kita akan mencoba menerapkan model-model machine learning ke dalam robot agar robot mampu melakukan proses pembelajaran. Mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar tentang machine learning kan melatih mesin ya, melatih komputer supaya bisa melakukan proses belajar. Misalnya kita melatih model menggunakan deep learning atau yang lain supaya bisa mengenali gambar ya atau wajah seseorang. Ini kan kita melatih supaya komputer atau mesin bisa melakukan tugas tertentu ya. Dalam kasus ini adalah mengenali wajah orang tertentu. Nah, ini kalau di kasus di robot learning, nah ini yang dilatih adalah robotnya, bukan komputernya ya. Jadi lebih ke robotnya. Kemudian, bagaimana mengimplementasikan robot learning? Nah, salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan reinforcement learning. Nah, apa itu reinforcement learning? Ternyata kalau kita cermati lebih detail ya, di machine learning kita bisa bagi menjadi 3. Jadi tidak hanya 2 ya. Jadi umumnya kan kita belajarnya machine learning ada supervised learning, kita punya data, kemudian dikasih label, kemudian melatih model berdasarkan data yang sudah dilabeli tadi ya. Kita hitung errornya, kemudian error digunakan untuk mengupdate model dan sebagainya. Itu melakukan pendekatan supervised learning. Nah, kemudian pendekatan yang kedua bisa menggunakan unsupervised learning. Jadi kita tidak membutuhkan label di datanya ya. Kemudian yang terakhir, ini yang jarang sekali dipakai ya, mungkin ya jarang dibahas ya. Orang biasanya fokusnya ke supervised learning atau unsupervised learning. Ini yang bidang ini yang jenis pembelajaran ini yang jarang sekali dibahas. Nah, ini yang kita pakai di penelitian kita, ini reinforcement learning. Nah, bagaimana reinforcement learning ini? Jadi bisa kita bilang kalau reinforcement learning bisa menggabungkan 2 ini bisa juga ya. Jadi kalau di reinforcement learning itu kita tidak butuh data latih. Nah, ini nanti kita lihat kok bisa melatih robot tapi tidak butuh data latih ya. Bagaimana caranya? Ini di reinforcement learning. Jadi kalau di reinforcement learning kita tidak perlu seperti di supervised learning ya. Jadi kalau kita mau melatih model deep learning menggunakan supervised learning kan kekurangannya adalah kita butuh data yang sangat banyak. Itu merupakan effort sendiri yang mengumpulkan data yang sangat banyak itu tidak mudah. Kita harus cari data yang banyak sehingga model bisa kita latih dengan baik. Selain itu tantangan yang kedua kalau pakai supervised learning, kalau sudah dapat datanya, melabeli datanya itu juga merupakan tantangan tersendiri ya. Jadi tidak mudah melakukan pelabelan data kalau jumlah datanya itu banyak gitu ya. Jadi ada 600 giga data gambar misalnya kayak gitu. Kita diminta untuk menganotasi segmennya manual itu kan bisa butuh berapa lama itu ya, kalau sendirian mungkin bisa bertahun-tahun gitu. Itu kan makan waktu. Nah, itu repot kalau pakai supervised learning. Nah, kalau reinforcement learning juga katanya tadi tidak perlu data latih. Bagaimana itu ya? Jadi nanti kita menggunakan pendekatan ada reinforce-nya ya. Reinforcement itu kan bala bantuan ya, pembelajaran yang membutuhkan bala bantuan. Jadi dia kita tidak perlu menyiapkan data set, data latih yang dilabeli, tapi kita butuh bantuan. Bantuannya menggunakan environment. Nah, ini kita akan lihat secara detail maksudnya bagaimana ya. Kemudian keunggulannya dibandingkan dengan jenis pembelajaran yang lain di machine learning seperti apa. Nah, apa itu reinforcement learning? Ya, menurut Sutton dan Barto, ini bapaknya reinforcement learning ya, di bukunya reinforcement learning is a goal-directed learning from interaction. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah interaksi. Nah, jadi nanti kita akan punya agent atau robot tadi yang nanti akan berinteraksi selama proses pembelajaran dengan environment. Nah, nanti tugas kita adalah membuat environment tadi ya. Jadi ada environment yang disiapkan, kemudian ada robot. Atau mungkin agent, kita bisa sebut sebagai demikian ya, agent yang nanti akan berinteraksi dengan environment tadi. Nah, proses pembelajaran atau proses pelatihan di reinforcement learning itu terjadi melalui proses interaksi antara agent atau robot tadi dengan environment. Jadi kita tidak menyediakan label di sini ya. Kalau di supervised learning kan kita butuh dataset yang ada labelnya. Nah, kok ini labelnya bagaimana? Kita tidak pakai label di reinforcement learning, tapi pakai reward dan punishment. Gitu ya. Jadi nanti si agent akan melakukan proses trial and error gitu ya. Selama berinteraksi dengan environment ya. Untuk melakukan suatu task tertentu
Jadi misalnya kita punya robot, dilepas saja di environment, dia nabrak-nabrak gitu ya. Kalau dia nabrak, berarti kita kasih punishment. Kalau dia jalannya benar, kita kasih reward. Nah, melalui interaksi ini tadi, kita tidak perlu repot-repot mengumpulkan data set, gitu ya. Jadi semakin banyak interaksi, ya semakin banyak data yang disimpan. Dan nanti kita juga bisa menggunakan semacam replay buffer atau semacam database yang kita bisa gunakan untuk menyimpan data tadi selama proses interaksi antara robot atau agent dengan lingkungannya. Nah, itu kan datanya tadi yang setelah data dikumpulkan banyak, gitu ya. Data tadi yang akan digunakan untuk melatih modelnya, gitu ya. Jadi model machine learning yang kita tanamkan di dalam robot dilatih melalui data yang didapatkan dari interaksi tadi. Labelnya diganti dengan reward dan punishment. Seperti itu. Nah, nanti kita butuh apa? Ada ingredientnya ya. Jadi kalau mau mengimplementasikan reinforcement learning ada ingredient atau bahan-bahan yang perlu kita butuhkan apa saja. And he learns what to do, learns how to map situation to actions. Nah, ini yang spesifik di reinforcement learning adalah nanti modelnya atau agentnya itu harus mampu memetakan situation atau state saat ini menjadi aksi. Nah, ini bedanya dengan model yang lain. Jadi inputnya adalah current state atau current situation, dipetakan menjadi aksi agentnya. Nanti berdasarkan aksi akan dievaluasi melalui environment tadi ya, untuk menghasilkan reward atau punishment yang digunakan untuk melatih robotnya. Siapa yang menentukan reward atau punishment? Ya kita. Jadi nanti tergantung dari tasknya. Untuk setiap task atau tugas yang harus dikerjakan oleh agent atau robotnya, itu kita bisa desain reward dan punishment yang berbeda-beda. Mohon maaf. Nah, nanti si robot atau si agent tadi akan belajar untuk memaksimalkan reward, numerical reward signal. Ini sama kayak manusia ya. Jadi kita nanti bisa merancang atau menggunakan algoritma pembelajaran yang sama dengan manusia yang nanti akan mencoba untuk meminimalkan punishment dan juga akan memaksimalkan reward seperti itu. Kan manusia gitu ya. Jadi kalau dikasih penghargaan dia akan bekerja lebih baik. Tapi kalau dikasih hukuman maka dia akan berusaha supaya tidak melakukan kesalahan sehingga tidak diberi hukuman. Nah, itu ada algoritma ternyata yang sudah tertanam secara default ya di manusia ya. Tapi kalau di robot berarti nanti kita harus menggunakan algoritma yang sudah ada. Seperti itu. Nah, bagaimana reinforcement learning bekerja? Tadi katakan kita butuh agent atau robotnya. Kemudian nanti kita butuh menyiapkan environment di situ sebagai tempat interaksi antara agent dengan environment tadi untuk menghasilkan yang kita sebut sebagai policy. Jadi nanti yang hasil pembelajaran dari reinforcement learning itu kita sebut sebagai policy. Ini yang nanti kita bahas ya. Judulnya kan developing person following robot policy. Nah, policy adalah sesuatu yang dihasilkan dari interaksi di dalam pembelajaran reinforcement learning. Nah, ini kita punya agent. Agent nanti akan mendapatkan state ya dari environment-nya apa. Oh, state sekarang seperti ini. Kemudian nanti agent tadi akan memetakan, jadi kan bisa memetakan state menjadi aksi. Jadi state-nya dirubah menjadi aksi. Nanti aksinya akan dieksekusi di dalam environment. Kemudian berdasarkan aksi yang dilakukan oleh agent atau robot tadi, environment akan menghasilkan reward yang sesuai, reward atau punishment ya. Jadi misalnya reward negatif kan kita bisa sebut sebagai punishment. Nanti si robot atau si agent akan diberikan algoritma yang mampu untuk memaksimalkan expected sum of reward. Gitu ya. Jadi nanti setelah dia belajar melalui proses interaksi, dia akan menghasilkan suatu policy yang kita sebutlah sebagai P di sini ya. Kita notasikan sebagai P. Inputnya adalah state, current state ya. Kemudian outputnya adalah aksi. Jadi nanti policy P tadi akan memetakan state menjadi action. Jadi inputnya adalah state, kemudian outputnya adalah aksi. Itu dasar dari mekanisme pembelajaran di dalam reinforcement learning. Nah, ingredientnya apa? Kalau kita mau Kalau kita mau mengimplementasikan pembelajaran reinforcement learning, nah ini kita butuh apa saja?
Jadi yang pertama kita butuh agent-nya tadi, robotnya atau model robot dan sebagainya. Nah, bagaimana implementasinya? Jadi diimplementasikan sebagai model neural networks ya. Jadi kita bisa juga mengimplementasikan agent atau programnya tadi di dalam robot itu menggunakan artificial neural networks atau ANN ya, artificial neural network model, which is designed to map states into actions. Jadi ini model khusus yang mampu memetakan state atau current state menjadi action. Itu ya. Jadi agentnya harus bisa memetakan state menjadi aksi. Kemudian ingredient yang kedua kita butuh yang kita sebut sebagai environment. Environment itu apa ya? Jadi ya lingkungan di mana robot atau agent itu berinteraksi dalam melakukan proses pembelajaran atau proses learning. Nah ini apakah bisa sembarangan kita bikinnya ya? Ya nggak bisa juga ya. Kita harus mengikuti aturan ya. Environment-nya harus mengikuti aturan yang disebut sebagai Markov Decision Process, MDP. Apa itu MDP? Jadi nanti environment harus bisa direpresentasikan menggunakan state. Ya, jadi misalnya apa ya? Kita punya robot, kemudian kita mau latih environment supaya dia bisa bernavigasi dari satu posisi ke posisi yang lain. State-nya apa? Jadi bisa jadi misalnya data yang didapat dari sensor yang tertanam di robotnya. Misalnya laser sensor, kita jadikan sebagai state. Jadi kalau datanya di depan sensornya nggak ada atau gambar ya, misalnya kita pakai kamera, kita tanamkan kamera di dalam robot, state itu bisa digunakan gambar. Nah, jadi nanti saat ini gambarnya seperti apa? Gambar yang dilihat oleh robot gitu. Oh, ternyata robotnya melihat kalau di depan ada orang. Gitu kan? Current state-nya adalah di depan ada obstacle, ada orang. Kemudian si environment tadi harus bisa menerima aksi. Nah, nanti robotnya bisa, kalau di depan ada orang, apa aksi yang bisa dilakukan? Misalnya robot harus belok kanan. Nah, gitu ya. Jadi nanti setelah belok kanan, maka state-nya akan berpindah dari yang tadi state-nya di depan ada orang. Setelah dia melaksanakan aksi belok kanan, maka berpindah jadi state berikutnya, state baru yang di depannya tidak ada orang. Gitu ya. Jadi nanti ada perpindahan state di situ berdasarkan aksi yang dilakukan oleh robot atau agent. Seperti itu. Jadi ini kayak semacam finite state machine gitu ya, FSM gitu ya. Jadi ada state, kemudian ada aksi, maka kita berpindah dari satu state ke state yang lain. Jadi ada transition probability function, ada P di situ. Kemudian ketika si environment tadi berpindah state dari state 1 ke state 2, maka kita juga harus mendefinisikan reward function-nya. Gitu ya. Jadi kan nanti aksinya macam-macam. Bisa misalnya di depan ada orang, si robot itu bisa melakukan banyak aksi kan ya. Aksinya misalnya maju ke depan, atau misalnya belok kanan. Kalau maju ke depan, robotnya nabrak orang ya. Itu sesuatu yang kita hindari. Kita nggak mau robotnya nabrak orang. Berarti kan dia melakukan aksi yang salah. Gitu ya. Jadi dia menggunakan policy yang salah. Gitu ya. Jadi kalau dia ada orang di depan, mah ditabrak kan dia menggunakan policy yang salah. Nah, karena dia melakukan policy yang salah, maka kita harus menghukum agentnya atau robotnya dalam proses pembelajaran dengan cara apa? Dikasih reward negatif misalnya. Jadi ketika ada orang di depan, si robotnya nabrak ya berarti dikasih hukuman. Tapi kalau di depan ada orang, ada di data gambar kamera ya, gambar dapat dari sensor kamera itu, ada orang. Nah, robotnya belok kanan. Nah, maka kita kasih reward. Misalnya rewardnya berapa, 5 dan sebagainya. Nah, itu nanti dengan menggunakan algoritma pembelajaran yang kita pakai, ya, algoritma pembelajaran tertentu, maka robot akan belajar suatu policy yang bisa memaksimalkan reward. Nah, di akhir pelatihan, maka akan didapatkan optimal policy. Optimal policy yang mampu membuat robot itu bernavigasi. Jadi dia tidak menabrak obstacle yang ada di depannya. Oh, jadi kalau ada state kayak gini, maka robotnya tahu nih, dia harus belok kanan. Ya. Tanpa kita harus melabeli data gambarnya, kayak gitu ya. Jadi kalau pakai reinforcement learning kita nggak perlu melabeli data secara manual. Atau kita bisa bilang kalau label itu di-generate secara otomatis menggunakan reward function, seperti itu. Yang terakhir tadi learning algorithm ya. Jadi kalau sudah ada agent kemudian ada environment, kita butuh learning algorithm yang kita tanamkan ke agentnya supaya nanti ketika berinteraksi agent akan memilih aksi
yang bisa memaksimalkan future rewards seperti itu. Kalau manusia sudah ada ya, algoritmanya sudah tertanam di dalam diri manusia. Kalau dikasih reward pasti dia mau gitu ya. Kalau dikasih punishment dia pasti berusaha supaya tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau agent atau robot kan nggak tahu yang seperti itu. Tidak tahu learning algoritma yang seperti itu. Nah, artinya nanti kita butuh suatu learning algoritma spesifik yang mampu membuat agent atau robot bisa untuk memaksimalkan future reward di dalam interaksi dalam environment tadi atau dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi ada 3 ingredient utama ketika kita akan menerapkan reinforcement learning. Nah, apa itu deep reinforcement learning? Tadi ada reinforcement learning ya. Kemudian di judulnya tadi dibilangnya deep reinforcement learning. Nah, kalau deep reinforcement learning, agent tadi kan dikatakan bisa diimplementasikan menggunakan deep artificial neural networks ya. Kalau di deep reinforcement learning, kita mengimplementasikan agentnya menggunakan model deep learning. Jadi tadi kan dikatakan agentnya harus mampu memetakan observation atau state ya. Jadi inputnya agent adalah observation, kemudian nanti bisa menghasilkan aksi atau action. Kita butuh suatu model deep neural networks yang mampu memetakan observasi menjadi aksi. Ini ya. Jadi kalau DRL atau deep reinforcement learning, the agent is implemented as a deep learning model so that it can map states into action better. Jadi kalau semakin bagus modelnya, semakin deep ya, kemudian proses interaksinya semakin banyak, maka nanti agentnya akan semakin bagus memetakan state menjadi aksi. Jadi, oh dia tahu nih, bahkan kalau misalnya ada orang di depan robotnya, dia nggak langsung berhenti ya, misalnya nanti pelan-pelan dulu gitu ya, kemudian nanti bisa agak belok kanan, kemudian bisa lurus lagi ya. Kalau pakai deep neural network nanti bisa seperti itu. Kita bisa merancang policy yang cukup kompleks yang bisa diterapkan di robot sehingga nanti robot bisa menghasilkan gerakan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan model yang biasa, yang reinforcement learning biasa seperti itu. Jadi ini adalah kombinasi antara deep learning dan reinforcement learning. Nah, kenapa DRL atau deep reinforcement learning itu cocok digunakan untuk melatih robot? Nah, kita berikan satu contoh kasus, ya ini robot Fetch. Di sini adalah robot yang sudah diberikan banyak sensor, ya ini ada kamera di depannya, kemudian di dalam robot ini tertanam ada sensor laser, dan lain sebagainya. Ada kamera, ada LiDAR, ada IMU, dan sebagainya. Nah, ini karena banyak sensor yang tertanam di dalam robot, kita bisa secara real time mendapatkan data dari sensor tadi. Ya. Jadi kita selalu, kalau kita nyalakan sensornya, kita akan selalu dapat banyak data kan, gitu ya. Jadi data itu terus mengalir. Nah, karena data terus mengalir, kita tidak perlu melakukan data collection seperti yang kita lakukan di supervised learning gitu ya. Kalau supervised learning kan kita harus mengumpulkan data. Ini kalau ini nggak perlu ya, datanya sudah mengalir terus ya, ada stream data yang didapat dari sensor. Nah, ini kan data-data dari sensor tadi kita bisa manfaatkan sebagai state atau observation yang nantinya bisa dipetakan oleh agent atau robot tadi menjadi aksi. Jadi kalau misalnya kita tergantung tasnya ya, nanti aksinya apa tergantung dari tasnya. Misalnya kita punya robot seperti ini yang tugasnya adalah memindahkan air dari satu gelas ke gelas yang lain, berarti nanti kita bisa pakai data kamera misalnya atau yang lain, LiDAR ya. Kemudian pakai point cloud dan sebagainya. Nanti bisa memposisikan tangannya di mana ya, aksinya nanti gerakan tangan. Ini gerakan tangannya digerakkan di koordinat berapa, kemudian nanti diangkat berapa derajat, dan sebagainya, menuang itu bagaimana. Nah, inilah alasan kenapa teknik deep reinforcement learning itu cocok diterapkan di dalam proses pelatihan robot. Nah, ini mungkin di bidang yang lain atau kasus yang lain juga bisa juga kita terapkan reinforcement learning ya. Tapi yang perlu kita catat adalah agentnya itu harus memiliki kemampuan untuk bisa memetakan state, jadi inputnya adalah state menjadi aksi. Seperti itu. Karena ini kaitannya dengan bagaimana kita mendefinisikan atau membuat learning environment tadi. Nah, ini salah satu contoh penerapan teknik deep reinforcement learning untuk melatih person following robot ya. Jadi di sini kita punya target person. Ini saya ambil dari PANG 2020.
kita punya salah satu target person di sini yang pakai baju kuning ya. Kemudian di belakangnya kita punya turtlebot, robot yang dipasangi kamera. Ini ada kamera yang di sini dipasang di atas. Kemudian dipasang komputer juga di situ untuk mengolah data. Kita bisa deploy model deep learning ya di dalam robot ini. Nah, ini kita bisa secara real time mendapatkan data gambar yang didapatkan dari kamera yang menggambarkan robotnya itu melihat apa di depannya. Ini yang dilihat robot adalah yang bagian kecil ini ya. Jadi di sini robotnya posisinya di belakang, kemudian dia melihat orangnya dari belakang. Kita lihat seperti apa. Kemudian bagaimana proses pelatihannya ya? Ini ya, efficient hybrid supervised deep reinforcement learning for person following robot. Nah, ini robotnya dilatih supaya bisa mengikuti orang di belakang, dari belakang ya, mohon maaf, dan tidak kehilangan orangnya. Jadi dia tidak kehilangan pandangan orangnya. Ya, jadi selama orangnya terlihat, dia akan terus mengikuti orangnya dari belakang. Nah, bagaimana cara melatih robot ini? Kalau kita lihat detail dari papernya Pang et al. Ini, dia melatih robotnya dengan cara mendefinisikan reward dan punishment. Jadi input dari model deep learning yang ditanamkan di robot ini apa? Inputnya adalah gambar. Jadi dia hanya pakai input berupa gambar, tidak pakai sensor laser dan sebagainya. Jadi inputnya hanya gambar. Kemudian dari gambar tadi akan dipetakan menjadi aksi robotnya ya. Jadi robotnya bisa maju ke depan, belok kiri, belok kanan, berhenti mungkin bisa juga. Jadi nanti si robot tadi bisa memetakan state-nya yang digambarkan dalam bentuk image menjadi aksi. Aksi robotnya adalah maju ke depan, belok kiri, belok kanan, dan juga berhenti. Nah, bagaimana melatihnya? Jadi di dalam proses pelatihan itu kita mendefinisikan environment dengan merancang reward function di dalamnya. Jadi kalau si robot melihat target personnya, ini yang orang yang pakai baju kuning, maka kita kasih reward 1. Ya, selama dia melihat orangnya, orang yang pakai baju kuning, kita kasih reward 1. Mau dimanapun posisinya ya, ini posisinya agak di sebelah kanan, atau yang ini agak ke kiri, atau di tengah. Mau gimana juga kita kasih reward. Tapi kalau si robot tadi tidak melihat target personnya, kita kasih punishment ya, rewardnya jadi negatif 10. Seperti itu. Nah, ternyata dengan menerapkan proses pembelajaran deep reinforcement learning dan merancang reward-reward seperti ini, si robot dapat dilatih untuk melakukan person following task ya. Jadi person following task seperti ini, dia bisa mengikuti target person yang spesifik. Bahkan ada orang lewat yang ganggu dia pun, dia tetap mengikuti target person yang sudah didefinisikan di awal. Jadi nggak masalah ya, orangnya beda ya, dia tetap mengikuti yang sudah diinikan. Tapi ternyata kalau kita cermati dari paper tadi, itu ada beberapa poin penting ya, important task atau aspek yang tidak dimasukkan ke dalamnya. Ya, important task or aspects are excluded. Contohnya apa? Navigasi ya. Jadi di sini tidak ada modul navigasi di sini. Pokoknya asal robotnya lihat orang, ya dia pokoknya jalan gitu aja kan. Nggak ada navigasinya ya. Kemudian nggak ada obstacle avoidance ya. Jadi kalau di depannya ada orang, jadi ya dia tabrak juga atau mungkin nggak tahu ya, karena kita nggak melatih supaya robotnya bisa menghindari obstacle di depan. Kemudian yang terakhir, target person comfortness ya. Jadi tadi kan kita bisa lihat dari video ini bahwa si orang tuh nggak tahu robotnya ngikuti atau enggak. Maka kita lihat beberapa kali si target person tuh melihat ke belakang. Ini robotnya ngikuti enggak ya, atau nabrak atau enggak ya. Artinya kita bisa bilang kalau sebenarnya si orang ini tidak comfortable ya ketika diikuti oleh robot di sisi belakangnya. Nah, jangan-jangan posisi robot itu mempengaruhi ya kenyamanan dari orang tadi. Nah, ini yang kita lakukan di penelitian kita. Ini mengextend ya paper ini. Seperti itu. Ini yang saya kerjakan selama saya studi S3. Saya mencoba mengextend penelitian dari Pang et al. 2020 ini. Dengan menambahkan modul navigasi, kemudian ada obstacle avoidance, dan juga target person comfortness menggunakan deep reinforcement learning juga. Nah, kita lihat detailnya seperti apa. Jadi di sini kami membagi person following task itu
menjadi beberapa task yang lain gitu ya. Jadi kita bisa bilang kalau person following itu bisa dibagi menjadi navigation task dan juga attending task. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau robotnya posisinya jauh dari target person, maka si robot harus mampu untuk melakukan proses navigasi ya. Dia harus bisa mendekati ini robot misalnya di sini, harus bisa menghindari obstacles, kemudian juga bisa mencari orangnya di mana dan bernavigasi ya. Kalau tahu posisi orangnya, dia harus bisa bernavigasi dari satu posisi awalnya ke posisi mendekati posisi orangnya. Kemudian selain navigasi, ada juga attending task. Jadi kalau kita bandingkan di video yang tadi, ternyata orangnya kelihatan nggak nyaman. Nah, di sini kita mengusulkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, ini kalau posisi ideal itu untuk attending robot ya, itu tidak di belakangnya, tapi di sebelahnya, gitu ya. Jadi berjalan bersama-sama, sama karena tadi kan filosofinya dari orang Jepang tadi ya, menggantikan perawat di panti jompo tadi, itu tidak mungkin kalau perawatnya di belakang, gitu ya. Jadi filosofinya adalah si perawat tadi harus bisa mendampingi di sebelahnya orang jompo tadi, sebelah kanan atau sebelah kirinya. Nah, di sini maka kita mengusulkan bahwa untuk attending task kita akan membuat supaya robot tadi tidak mengikuti orangnya di belakang, tapi mengikuti di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini nanti untuk masing-masing task kita punya policy sendiri ya. Jadi ada navigation policy, kemudian ada attending policy. Nah, nanti dari dua policy tadi, ya, ini kita latih juga dengan menggunakan deep reinforcement learning untuk navigation task, dan juga dengan untuk attending task-nya kita juga menggunakan deep reinforcement learning. Jadi dari dua pelatihan task tadi, kita akan mendapatkan dua policy, yakni policy untuk navigasi dan juga policy untuk attending. Nah, di sini kita bagi menjadi dua ya, left attending, yang dia bisa menemani di sebelah kiri, atau right attending, jadi menemani di sebelah kanan, seperti itu. Nah, ini kalau sudah berarti nanti kita punya 2 atau 3 policy ya. Policy pertama navigation policy, kemudian yang berikutnya ada left attending policy, dan juga ada right attending policy ya. Kita punya 3. Nah, dari 3 tadi kita akan gabungkan menjadi policy untuk ini ya, person following policy. Jadi ada person following policy merupakan gabungan dari navigation policy dan juga attending policy. Ini yang kita usulkan yang kami usulkan di studi S3 kami gitu ya. Jadi memecah person following task menjadi navigation task dan juga attending task. Kemudian dari situ kita latih menggunakan DRL, kita dapati 3 policy, kemudian kita gabungkan menjadi satu policy yang utuh ya. Nah, ini bagaimana kita mengintegrasikan ya, integrating the navigation and the attending policies. Kita punya person following, ada left attending, ada navigation, ada right attending. Nah, ini kita mengusulkan penggunaan model double deep queue network ya, yang bertugas atau berperan sebagai policy selector. Nah, ini kita punya environment dan agent berinteraksi. Ada environment 1 sampai environment N. Masing-masing environment akan menghasilkan policy ya. Jadi kita akan punya policy 1 sampai policy N. Nah, jadi kita punya stok banyak policy. Nah, nanti si double DQN agent ini akan dilatih supaya bisa memilih policy yang tepat. Jadi kalau state-nya seperti ini, nanti policy mana yang dipilih gitu ya. Jadi nanti si double deep queue network ini akan agent ini akan dilatih untuk bisa memilih policy mana yang tepat yang akan dipilih ketika di suatu situasi tertentu. Nah, ini kita akan dapatkan meta policy yang merupakan gabungan dari beberapa policy tadi yang dikhususkan untuk person following robot tadi. Ini berarti framework-nya ini umum ya, tidak generik atau general, tidak spesifik untuk, tidak terbatas hanya untuk melatih person following robot saja. Jadi kalau kita punya banyak policy, ini kita bisa gunakan framework ini untuk mendapatkan meta policy yang merupakan gabungan dari policy-policy yang berbeda di model kita. Gitu. Jadi nanti policy itu apa tadi? Policy adalah model yang dihasilkan dari pembelajaran reinforcement learning. Nah, kita bisa sebut policy itu ya model optimalnya lah gitu ya. Kalau teman-teman belajar machine learning, melatih model deep learning gitu ya. Nanti ada setelah melatih model kan menyimpan model. Nah, modelnya itu yang kita sebut sebagai policy di reinforcement learning. Nah, ini eksperimen resultnya. Jadi kita lakukan eksperimen yang biru ini adalah
orangnya ya. Kita punya koridor di sini, nih koridor maksudnya ya. Ini ada panjangnya berapa meter, ada 48 meter, kemudian lebarnya 7 meter ya. Yang warna merah, bulatan merah ini adalah posisi awal robotnya di sini, kemudian ini posisi awal orangnya ada di sini. Ini kita ambil dua kasus, yang kasus yang atas dan juga kasus yang bawah. Nah ini ketika kita jalankan robotnya, pertama kali orangnya akan jalan ya. Jadi dia jalan dari posisi ini ke posisi sini. Nah ini si robot akan mencari ya posisinya orangnya ada di mana, kemudian dia akan mencoba bernavigasi. Nah ini dia bisa bernavigasi, menekan policy tadi ya, navigation policy. Nah, dia jalan terus, kemudian menghindari obstacle, ini ada obstacle, tidak menabrak ya. Kemudian orangnya akan berhenti di sini, ketika sudah berhenti, maka robotnya akan berpindah ya, dari navigation policy berpindah menjadi attending policy ya. Dalam kasus yang atas, ini adalah, yang dipilih adalah left attending policy, jadi robot akan mendampingi orangnya di sebelah kiri. Nah, ini kasus yang bawah adalah yang right attending policy. Kasusnya sama, orangnya ada di sini, kemudian robotnya ada di sini, kemudian orangnya jalan, berhenti di posisi 16, maka robot akan bernavigasi mendekati orang, kemudian setelah dekat posisinya, maka robot akan berpindah menggunakan policy yang kedua ya, berpindah dari navigation policy ke right attending policy, maka si robot bisa mendampingi orang di sebelah kanannya, seperti itu. Begitu mungkin, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi bersama-sama. Terima kasih Pak Irving. Monggo. Baik, terima kasih Dr. Chandra. Lumayan ya tentang robot gini. Pagi-pagi sudah menyimak sarapan robot kita ini. Monggo, silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, bisa raise hand langsung atau kalau mau nulis di chat juga boleh. Ya. Mungkin sebagai pemantik dulu lah, saya perlu bertanya dulu. Ini yang tadi masih di awal Dr. Chandra cerita ya tentang konsep Japan Society 5.0 itu ya. Itu mungkin enggak ya kalau diterapkan di Indonesia, entah pada suatu ketika nanti, atau mungkin kalau bisa kondisinya apa gitu. Gimana menurut Dr. Chandra? Kalau yang saya amati ya, jadi si masyarakat Jepang tadi, kalau saya boleh share screen tadi, saya share screen saya. Nah, ini kaitannya dengan Japan Society 5.0 tadi. Nah, mereka berargumen ya, kalau Jepang bisa ini menerapkan Society 5.0 ya. Alasannya apa? Jadi di sini dia punya bisa mengumpulkan big data, gitu ya. Jadi dari banyak bidang itu mereka bisa mengumpulkan banyak data. Mereka mengklaim ya bisa mengumpulkan banyak data, kemudian bisa menggunakan data tadi untuk melatih model machine learning menggunakan algoritma AI dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka juga punya ini ya prinsip tadi ya, ada monozukuri ini ya. Nah ini mungkin kalau kita lihat yang sebelah kiri ini masyarakat Indonesia harapannya juga bisa juga ya. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, kan ya semua orang kita bisa bilang kalau sudah punya gadget, kemudian pakai internet dan sebagainya ya. Tapi mungkin yang perlu dilakukan agar kita bisa memasuki Society 5.0 dengan lebih cepat adalah bagaimana nanti kita mengumpulkan big datanya. Dia kan ada faktor yang lain yang kita harus perhatikan ketika mengumpulkan data, ada keamanan dan sebagainya. Mungkin kalau di Jepang kan mungkin kerahasiaan data itu sudah terjamin. Nah, mungkin harapannya kalau di negara kita nanti kedepannya juga bisa demikian, sehingga nanti ya saya cukup optimis ya, ini bisa dilaksanakan juga di negara kita, asalkan nanti ke depan kita bisa memikirkan juga caranya bagaimana agar kita bisa punya big data yang proses pengumpulannya itu tidak merugikan orang lain seperti itu. Kan kalau orang Jepang kan prinsipnya dia tidak mau merugikan orang lain gitu ya. Itu yang mereka klaim ya. Mereka mengklaim bahwa bisa mendapatkan banyak data
tanpa merugikan orang lain. Ini yang harapannya di negara kita juga bisa dilakukan. Gitu. Nah ini itu pandangan saya Pak Irving. Kalau kita bisa melakukan itu, bagaimana menggunakan datanya, harapannya negara kita juga bisa memasuki society 5.0 lebih cepat seperti itu. Jadi lebih ke diam-diam ngumpulin data gitu kan ya. Nah, itu kan misalnya kita nggak rela juga ya, tahu-tahu data di Facebook, tahu-tahu oh ini tinggal di mana udah ketahuan ya. Berarti habis dari mana ya? Lo kok bisa tahu ya? Beli Iya apa kan? dan sebagainya. Betul kan. Kadang kita buka apa di Facebook, tiba-tiba loh kok Instagram kita seperti itu, munculnya mirip gitu kan ya. Lalu mungkin lagi coba searching-searching apa di Tokopedia, loh kok di Facebook iklannya sama gitu kan ya. Ini sudah, ini diam-diamnya ini yang ada plus minusnya gitu ya. Yeah. Betul ya. Artinya kan sebenarnya data itu sudah diambil Pak Irving. Cuman tinggal menguntungkan pihak siapa saja dia. Kalau di Society 5.0 harapannya adalah dari data yang kita kumpulkan tadi bisa memberikan kemaslahatan untuk banyak semua society ya. Kalau tadi kan cuma yang iklan saja yang diuntungkan ya dari Facebook tadi. Nah, ini harapannya kan Society 5.0 itu semuanya, bahkan yang ngasih data juga diuntungkan, kemudian tetangganya juga kayak gitu ya, enggak cuma sendiri. Memang ada kerelaan juga ya di sini satu sisi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Boleh raisen atau chatting langsung, enggak apa-apa nih pagi-pagi ini kita ngomongin robot. Mungkin nanti kalau bisa robotnya bantu nyiapin sarapan atau nyapu ya. Ini nanti terkait dengan rekaman dan link insya Allah nanti akan dibagikan kemudian oleh panitia NUNI insya Allah nanti ya. Mungkin saya juga akan bertanya lagi nih untuk memantik lagi lah. Untuk memantik pertanyaan lain saya mencoba bertanya lagi. Masih kaitannya dengan cerita di Jepang ya. Tadi Tersandra mengatakan untuk merilis satu produk itu kan lama mereka risetnya ya. Asumsinya memang lama. Nah, dan kemarin waktu di sana Dr. Sandra sempat intern ya di Honda gitu kan ya. Nah, itu pernah nggak sih lihat di sana itu lihat kayak roadmap penelitian mereka ataupun roadmap Honda ya, minimal ya paling tidak. Itu sampai tahun berapa itu bagaimana? Ada. Kebetulan kemarin waktu saya diberikan kesempatan untuk magang di Honda, kami dijadikan satu tim dengan tim robotiknya Pak Irving. Jadi kan ternyata Honda itu tidak hanya di otomotif saja gitu ya, tapi dia juga ada di bidang robotik. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah mendengar itu ada robot Asimo. Nah, itu yang mengembangkan adalah Honda R&D di Saitama tadi. Jadi mereka dulu produk unggulannya adalah Asimo, tapi sekarang katanya sudah berhenti itu ya, mereka ganti yang lain. Nah, ternyata kalau yang sekarang si Honda itu yang di bidang robotik ya, karena saya ditempatkan di robotik, mereka lebih mencoba untuk menggunakan robot agar mampu membantu manusia. Contohnya kasus yang mereka kembangkan waktu saya magang di sana adalah robot yang mampu membantu petani untuk memanen tomat seperti itu, Pak Edwin. Jadi kan di sana ternyata karena banyak yang salaryman gitu ya, yang orang-orang muda itu kuliah, kemudian setelah kuliah dia jadi salaryman ya, kerja dari pagi pulang malam. Nah, yang bertani itu nggak mau ya, banyak yang tidak mau bekerja untuk bertani ya, akhirnya ya orang-orang tua yang bertani. Nah, akhirnya karena orang-orang tua ya dia tenaganya nggak ada, semakin tua semakin semakin ini ya, semakin nggak ada tenaga gitu ya. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat robot yang mampu membantu petani ini. Contoh kasusnya adalah seperti itu. Nah, dia menggunakan deep learning juga ya. Saya heran juga, oh ini ternyata deep learning mereka sudah pakai juga ya. Jadi menggunakan segmentasi itu ya. Jadi input robotnya adalah gambar, kemudian nanti ada semantic segmentation, si robot bisa mengenali ya setiap pixel dari gambarnya itu yang pixel yang tomat yang mana. Nah, kemudian nanti kalau sudah tahu posisinya di mana, tangannya robot itu akan digerakkan untuk memetik tomatnya supaya nggak jatuh dan sebagainya. Nah, itu yang saya tahu kemarin waktu ini roadmap-nya mereka adalah mencoba untuk mengembangkan robot kaitannya dengan pertanian itu. Memetik tomat ya.
menggantikan, ya bukan menggantikan, membantu gitu kan, ya Ya, membantu membantu. petani. Padahal mungkin yang menarik sebenarnya kok dari sisi pertanian itu saat menanam sebenarnya yang Nah, paling challenging. itu Wah, juga. ini sudah ada yang bertanya ini. Silahkan langsung saja, ini siapa? Anggita Anindita, silahkan. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Kebetulan saya tinggal di Jepang dari BINUS Online Learning. Saya ingin bertanya, ini kan kalau memang di Jepang ini apa-apa memang sudah ada robot. Di rumah saya pun kebetulan saya ada anak kecil ya, jadi robot pembersih rumah tuh ada, robot yang buat mencuci piring sendiri ada, tapi saya akuin memang tidak bisa sebersih dan setelaten tangan manusia sendiri. Nah, ya, dan di restoran pun juga sudah banyak yang jadi robot itu berbentuk kucing, lalu mengantarkan pesanan kita hingga ke meja kita gitu. Dan kemudian saya ingin bertanya, apakah tangan robot itu kan tetap buatan ini ya, buatan mesin ibaratnya gitu ya. Nah, itu kan tidak seluas manusia. Tadi seperti yang dikatakan bisa membantu pertanian juga, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin tidak sama dengan manusia gitu. Lalu bagaimana solusinya agar kedepannya ini robot bisa memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengurangi juga kebutuhan manusia sebagai interaksi antar human interaction-nya gitu. Lalu menurut Bapak sendiri, apakah nanti ke depannya ada konflik atau hal-hal yang harus kita siapkan agar tidak apa-apa semua dikendalikan oleh robot, tapi kita tetap mengikuti pergerakan zaman yang sudah semakin maju seperti itu, Pak. Mengingat di Jepang sendiri kan juga ada lansia ya, lansianya kemungkinan untuk mengakses mesin itu agak susah gitu, dia tetap butuh manusia untuk merawatnya gitu, seperti itu human care-nya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, langsung saya jawab saja, Pak Irving. Ya, silakan. Baik. Sebelumnya terima kasih Ibu Anggita atas pertanyaannya, menarik sekali ya. Jadi, tadi dikatakan bahwa ternyata kalau pakai robot ya nggak bisa sebersih yang manusia juga ya. Ya kita juga mengakui bahwa tetap ada keterbatasannya. Kan tadi di awal slide kita juga sudah tunjukkan bahwa kenapa kok kita butuh human robot collaboration HRC tadi, karena ternyata kemampuan yang dimiliki oleh robot dan manusia itu memang berbeda, Ibu. Jadi memang tidak sama. Jadi kalau kita bilang, oh ini kok nggak sama, ya memang tidak sama gitu ya. Jadi memang harapannya dengan melakukan kolaborasi antara manusia dan robot tadi, kita bisa mengatasi permasalahan tadi. Nah, contohnya misalnya kayak tadi kasus robot yang digunakan untuk pertanian tadi ya. Kalau tangan robot kan kaku gitu ya, artinya nanti bisa jadi kalau pakai tangan model penjepit itu, ternyata dia nekan tomatnya terlalu keras ya, kemudian pecah dan sebagainya, belum sempat dipanen sudah pecah dan sebagainya, airnya kemana-mana dan sebagainya. Nah di sini peran manusia ini harus dilakukan Bu Anggita ya. Jadi kan tadi katakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh manusia adalah dia punya intelligence. Nah gitu ya. Jadi manusia yang mendirect robotnya supaya bisa membantu tugas kita. Contohnya bagaimana? Ya berarti nanti di robotnya kita ganti Bu, tidak pakai yang model penjepit, tapi pakai model yang suction. Jadi yang modelnya menghisap seperti itu. Nah, jadi misalnya kita punya objek yang tidak boleh rusak seperti itu. Nah biasanya kami di bidang robotika itu mensiasatinya dengan mengganti model tangan robotnya tidak yang penjepit tapi yang pakai suction. Jadi harapannya tidak rusak objeknya seperti itu. Nah ini peran manusia di situ ya. Robot punya tidak fleksibel. Kita bisa bilang kalau robot itu tidak fleksibel. Tapi manusia punya intelligence ya. Nah, berarti di sini kita bisa gunakan inovasi agar membuat robot bisa memecahkan kasus atau masalah di kehidupan kita sehari-hari. Itu poin yang pertama, Ibu. Kemudian poin yang kedua, tadi kaitannya dengan apakah kita perlu khawatir ya nanti jangan-jangan ke depannya semua
tugas itu digantikan oleh robot, manusia nganggur. Enggak juga ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Anggi tadi, saya sepakat ya. Jadi kan kita butuh operator juga, gitu ya. Saya setuju ya. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran manusia dengan robot, tapi harapannya di sini yang kita tekankan adalah bukan menggantikan, tapi berkolaborasi. Artinya apa? Kalau berkolaborasi adalah ada tugas yang dikerjakan oleh manusia dan ada tugas yang dikerjakan oleh robot. Jadi tidak menggantikan, tidak substitut, tapi komplement ya. Jadi ada interaksi di situ. Tujuannya adalah sama. Tujuannya apa? Apakah untuk robotnya? Tidak. Untuk manusianya. Jadi memudahkan tugas manusia. Jadi tidak menggantikan tugas manusia seperti itu. Tadi yang robot yang di panti jompo tadi kan juga tidak sepenuhnya menggantikan ya. Jadi misalnya tetap ada yang kontrol manusianya, tapi di sini kita karena tenaganya terbatas, ya mungkin ada kepala perawatnya, kemudian nanti ada robot yang ditugaskan untuk mendampingi lansianya seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya digantikan hanya oleh robot. Begitu Ibu Anggita, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, mudah-mudahan menjawab. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Ini ada yang bertanya melalui chatting nih Pak. Sandra, selamat siang. Nah, itu. Learning path untuk pembelajaran machine learning ini bagaimana? Ini sudah agak akademis sedikit nih. Silakan. Learning path untuk mempelajari machine learning ya. Nah ini kita lihat lagi. Mohon maaf saya share screen lagi, izin share. Sini saya punya slide yang tadi ya. Saya coba buka lagi slide-nya. Nah ini machine learning. Machine learning kita bisa secara umum ya, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada supervised learning, kemudian ada unsupervised learning, ada reinforcement learning. Nah ini learning path-nya umumnya ya, akan jauh lebih mudah kalau kita belajarnya di supervised learning dulu. Nah ini kalau kita lihat di sini kan kasusnya banyak, ada image classification, ada yang lain gitu ya. Kemudian ada teks mungkin juga bisa, sentiment analysis atau yang lain gitu ya. Ini kan supervised semuanya. Nah ini akan jauh lebih mudah kalau kita pakai ini dulu. Dan kita gunakan dataset sekunder ya yang sudah ada di internet banyak, kita bisa download, kita pelajari modelnya, algoritmanya dan lainnya seperti apa. Nah ini kalau kita sudah masuk ke supervised learning, kita bisa masuk ke yang unsupervised learning ya. Di sini kita tidak pakai label dan sebagainya, ada clustering ya. Ada customer segmentation, misalnya recommender system ini kan masuknya ke unsupervised learning atau dimensionality reduction. Nah ini kalau sudah masuk ke unsupervised learning, ini yang pengalaman saya, yang saya terapkan itu untuk mempelajari machine learning ya. Nah ini kemudian baru berpindah ke reinforcement learning kalau sudah masuk ke supervised dan unsupervised. Gitu. Jadi di sini kita bisa banyak topiknya ya, yang ada di sini ada game AI, ada robot navigation, ini yang saya dalami di sini. Kemudian ada learning task, ada skill acquisition, ada real time decision dan sebagainya. Ini harapannya mudah-mudahan membantu agar bisa mempermudah mempelajari machine learning ya. Kalau saya belajarnya seperti itu, Mas. Jadi dari supervised dulu, kemudian ke unsupervised, baru ke reinforcement learning. Begitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Siapa ini? Meilani ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ini ada pertanyaan yang agak nyerempet-nyerempet dengan dunia metafisika, metaverse. Ya, ini bagaimana ini? Menurut Dr. Chandra, apakah ada peran robot di dalam metaverse ya? Ya, apakah mungkin nanti suatu ketika metaverse ini dikuasai oleh segelintir orang saja, gitu kan ya? Apalagi jika nanti robot sudah mendominasi, ya, itu bagaimana? Enggak, silakan kalau. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini yang tanya cukup out of the box ya, metaverse. Nah, ini kaitannya gimana robotik dengan metaverse? Apakah nanti di dunia metaverse ada robot juga? Bisa jadi ya, nanti di dalam metaverse ada robot juga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selama belajar robotik tidak belajar yang sulit itu? Ada juga. Jadi ternyata ketika kita melatih model robot tadi menggunakan reinforcement learning, itu kalau contohnya adalah kasus navigasi ya, kita melatih pakai interaction, robot langsung dilepas di lab gitu ya, nabrak dia, jadi nabrak kita kasih punishment kalau dia jalan-jalan,
kasih reward. Kalau pakai robot beneran, nah itu bubar ya, meledak robotnya, nabrak-nabrak kayak gitu. Nah, solusinya bagaimana? Ternyata ada satu teknik di reinforcement learning itu yang menggunakan simulasi untuk melatih robot. Nah, kayak gitu. Nah, simulasi itu bagaimana? Jadi sudah banyak sekali robot simulator yang kita bisa pakai gitu ya. Contohnya pakai Gazebo atau pakai yang lain. Itu ada model 3D dari robotnya gitu ya, yang kita bisa program sama dengan robot aslinya. Nah, gitu. Jadi nanti ketika sudah dilatih robotnya di dalam simulator tadi, kita akan dapat policy ya. Nah, policy tadi pertanyaannya adalah apakah bisa dideploy ke robot beneran? Bisa, tapi kita harus pakai penyesuaian dan teknik tertentu ya, jadi nggak bisa langsung dari simulator kita taruh ke robot asli itu siapa. Nah, nanti artinya apa? Kita bisa punya robot simulator tadi ya, simulator robot yang bisa bergerak layaknya robot yang bisa dilatih untuk melakukan suatu tugas tertentu yang secara spesifik kita bisa program seperti itu. Nah, artinya apa? Nanti bisa jadi yang simulator tadi kita masukkan ke dalam metaverse juga bisa seperti itu. Nah, artinya kita bisa memprogram robot dalam metaverse untuk melakukan task tertentu. Misalnya dia melakukan apa ya. Nah, itu kita bisa dipikirkan ya di metaverse robotnya ngapain. Nah, tapi kalau bentuk virtualnya itu ada. Jadi memang di reinforcement learning juga memang umum ditemui melatih robot itu menggunakan simulator. Jadi ada yang langsung robotnya dijalankan, dilatih ya, berinteraksi dengan lingkungan. Ada juga yang pakai simulator. Nah, itu simulatornya nanti harapannya bisa dipakai di metaverse. Nah, ini mudah-mudahan menjawab pertanyaannya tadi. Itu. Saya sambungkan dengan topiknya ya, karena reinforcement learning topiknya seperti itu. Iya, mudah-mudahan menjawab ya sampai ini Mas Jeremy ya. Itu tadi Mbak Melani melanjutkan pertanyaan tuh, Dr. Sandra, itu terkait dengan electric vehicle bagaimana itu? Kaitannya dengan electric vehicle? Untuk electric vehicle apakah menggunakan pendekatan reinforcement learning? Bisa juga. Jadi kita bisa bilang kalau self-driving car itu kan kita bisa sebut sebagai autonomous driving dan sebagainya, itu bisa kita sebut sebagai robot juga. Nah, mobil. Jadi robot yang diwujudkan dalam bentuk mobil kan gitu bisa juga. Kalau kita taruh misalnya contoh electric vehicle-nya mobil gitu ya. Nah, kita bisa bilang kalau robot mobil itu kan juga robot. Nah, bagaimana supaya robot bisa melakukan self-driving? Kan kita butuh sensor ya. Sensor yang ditanam di depan robotnya, di dashboard misalnya pakai kamera atau pakai sensor laser yang supaya tahu di depannya ada orang atau enggak, atau ada mobil lain atau enggak. Kan itu mirip dengan robot yang pada umumnya ya, ada kameranya, kemudian ada sensornya, ya sensor laser gitu ya. Kemudian nanti si robot tadi atau si mobil tadi itu dituntut agar bisa melakukan aksi. Aksinya adalah ya bisa maju ke depan, belok kiri, belok kanan, gasnya dipercepat atau diperlambat gitu ya. Nah, itu nanti untuk melatih itu kita bisa menggunakan reinforcement learning juga. Ya, karena modelnya yang kita bisa buat itu bisa memetakan state-nya yang didapat dari kamera yang ditanam di dashboard mobil tadi ya. Atau misalnya data laser sensor yang dapat ditanam di depan bumper mobilnya yang bisa dipetakan menjadi aksi mobilnya tadi, setir kiri, setir kanan gitu ya, kemudian gas, kemudian rem, gasnya seberapa cepat dan sebagainya. Jadi untuk mengembangkan electric vehicle ya kita juga bisa menggunakan teknik reinforcement learning. Dan ini sudah banyak ditemui ya, kalau kita cari paper-paper itu sudah banyak paper yang mencoba mengimplementasikan reinforcement learning untuk autonomous vehicle ya. Bahkan di game balap mobil itu juga ada juga ya. Jadi dia bikin supaya ada AI ya, dia bisa nyetir yang ngebut dan sebagainya. Itu bisa juga kita gunakan reinforcement learning untuk melatih policy agar si self-driving car-nya bisa bernavigasi dengan baik. Nah, itu mudah-mudahan menjawab. Silakan, ada lagi yang bertanya. Ini saya malah jadi tiba-tiba ingat ya, Dr. Sandra, waktu saya wah ini mungkin mendingan kita menjawab yang ada di chatting dulu. Masih sepertinya Mbak Melani ini masih penasaran. Monggo ini Pak Dewa, ini melatih robot melalui obstacle, naik turun tangga, sudah pernah dilakukan atau belum? Kalau yang saya tekuni bukan robot berkaki ya, jadi robot beroda,
Tapi kalau kita cari di di jurnal-jurnal itu sudah banyak sekali peneliti-peneliti yang menggunakan teknik reinforcement learning untuk melatih robot berkaki. Jadi kalau medannya adalah tangga, ya naik turun tangga, kan tidak mungkin kalau kita pakai robot beroda. Ada juga yang robot berkaki ya. Jadi kalau saya boleh kasih lihat video, itu ada videonya yang melatih robot agar bisa jalan ya. Naik robot ya. Coba saya coba cari ya. Materi saya coba share videonya. Ini di situ diperlihatkan bagaimana teknik deep reinforcement learning dipakai untuk melatih robot agar bisa ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini bipedal robot ya, melatih bipedal robot untuk dapat berjalan menggunakan DRL pada simulated environment. Jadi dilatih menggunakan simulator dulu, kemudian melalui teknik domain randomization itu policy-nya dipindahkan, ditransfer dari simulator ke real world. Ini contohnya seperti ini ya. Kalau medannya tangga ya kita nggak bisa pakai robot beroda, tapi kita pakai robot berkaki. Nah, robot berkaki bipedal ini dia ternyata susah juga melatihnya ya. Kita harus buat supaya robotnya bisa seimbang, tidak jatuh, kemudian juga bisa berjalan di medan tertentu. Ini contohnya dilatih menggunakan reinforcement learning. Nah, ini dilatih supaya bisa jalan ya. Ini kayak ayam gitu ya. Jalannya ada 2 kaki dan sebagainya. Nah, ini dilatih supaya nggak jatuh. Nah, saya dikasih di medan yang licin, gitu ya. Dikasih beban atasnya ya. Ini dia bisa jalan miring, gitu ya. Walking sideways. Nah, ini dia masih di dalam ruangan ya. Ini dia coba juga ternyata di luar ruangan juga seperti itu. Nah, ini di akhir video kita bisa lihat kalau di luar ruangan si robot ini udah bisa jalan dengan baik gitu ya. Nah, ini bahkan dikasih beban di atasnya ya, itu tidak jatuh juga ya. Ini ada contoh yang dikasih beban. Nah, ini kepleset kakinya ya, dia nggak jatuh. Nah, ini ada anti slip mat, slippery mat, itu dia bisa jalan. Ini sudah di testing ya, policy tadi sudah di deploy di robotnya, ternyata dia bisa jalan seperti itu. Dikasih beban atasnya ya. Ini di pelatihan nggak ada ya, tapi ketika di deploy dikasih beban di atasnya bisa jalan juga. Artinya si teknik reinforcement learning ini dia bisa dipakai untuk melatih robot untuk jalan ya atau bernavigasi di berbagai medan. Nah, tergantung nanti robotnya robot apa dulu ya. Kalau yang saya dalami itu robot beroda. Mungkin kalau misalnya mau membuat robot yang bisa naik tangga, nah ini kita butuh melatih robot berkaki seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Itu Pak Irving. Oke, itu Pak Medani sepertinya sudah cukup puas ya. Mungkin itu tadi satu pertanyaan lagi malah dari saya pribadi ini yang saya teringat waktu saya S3 itu saya kan sempat ketika tinjauan pustaka sempat membaca-baca tentang reinforcement learning ya kan. Sempat hampir mau pakai untuk pekerjaan saya waktu itu. Cuman salah satu isunya adalah runtime performance-nya ini low gitu waktu itu untuk kasus saya ya, untuk yang akan saya pakai karena saya memerlukan runtime performance yang agak cepat ya. Jadi kan reinforcement itu kan ada adapt, relearn gitu kan ya, karena situasi berubah-ubah gitu kan ya. Nah ini gimana ini kalau kaitannya nantinya untuk mungkin tadi ada kaitannya sama pertanyaan yang baik. Misalnya mobil robot ya, mobil self driving, tentunya kan ya apapun bentuknya robot dah ya. Itu kan mestinya suatu ketika kan robot tidak cuma pelan-pelan, mestinya akan cepat juga gitu kan ya. Nah itu bagaimana ini isu terkait tadi runtime performance ini? Baik, terima kasih Pak Irving atas pertanyaan. Nah kita juga bisa bilang ya kalau tidak semua kasus itu bisa menggunakan reinforcement learning. Ya tidak, ini bukan satu metode yang sakti mandraguna gitu ya, bisa dipakai di semua kasus itu juga tidak ya. Jadi artinya nanti ada kasus-kasus tertentu yang memang tidak cocok untuk diterapkan menggunakan reinforcement learning. Artinya misalnya dalam kasus kita yang navigasi tadi, apakah sebenarnya bisa menggunakan pendekatan yang lain gitu ya? Bisa juga, misalnya kita mau maksa pakai supervised learning. Bisa nggak melatih robot supaya bisa bernavigasi menggunakan supervised learning? Bisa ya. Caranya gimana? Manual kita ambil
foto dari robotnya ya, kita kumpulkan dataset, kemudian kita kasih label manual gitu ya. Kemudian dari dataset yang ada labelnya itu kita gunakan untuk melatih. Nah, itu kalau misalnya itu apa? Kalau misalnya menggunakan cara itu juga bisa. Nah, salah satu kekurangan yang lain di reinforcement itu kadang pembelajarannya itu tidak stabil sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Irving tadi ya. Jadi ada inkonsistensi yang sering terjadi, itu bisa jadi kita harus cek dulu ya kira-kira terjadi di mana. Dalam kasus saya ketika saya studi S3 itu ternyata inkonsistensinya di memprogram environment-nya Pak Irving. Jadi ternyata kan tadi harus environment itu harus mengikuti Markov decision process tadi. Jadi ketika ada state kemudian dikasih aksi, dia harus berpindah state ya. Immediately, jadi ada aksi kemudian gitu. Nah, ternyata kita harus mengecek konsistensinya itu ya. Apakah dia benar-benar konsisten atau tidak konsisten gitu ya. Jadi karena kita butuh environment sebagai media interaksi, nah itu tanggung jawab membuat environment yang baik itu dari kita. Nah, dia kan kayak kita membiarkan anak kita bermain dengan temannya ya. Kalau dia bermain dengan teman yang baik, maka dia akan jadi anak yang baik gitu. Tapi kalau dia berteman dengan anak yang tidak baik, maka dia akan ketularan dengan tidak baik. Sama dengan kasus kita ya. Kita kan membiarkan robot kita berlatih suatu task dengan berinteraksi dengan environment. Kalau kita kasih environment yang jelek, maka policy-nya juga akan jelek. Gitu ya. Butuh waktu yang lama untuk bisa membuat policy yang baik dan sebagainya. Tapi kalau kita punya policy yang environment yang baik, maka kita bisa akan dapati policy yang baik juga. Kemudian kaitannya dengan apakah robot bisa dilatih untuk cepat dan tidak cepat ya, itu yang kebetulan juga kami kerjakan di S3 kami. Jadi yang paper yang pertama itu fokusnya tentang membuat framework untuk navigasi Pak Irving. Jadi kita mau membuat supaya robot itu bisa bernavigasi cepat ketika tidak banyak obstacle, tapi dia bisa lambat ketika ada obstacle. Jadi ternyata bisa dibuat polisinya seperti itu. Nah, bagaimana merancangnya? Itu tinggal kita bisa merancang reward function-nya. Gimana caranya supaya kalau misalnya state-nya seperti ini, berarti reward function-nya harus seperti ini, reward-nya harus seperti ini ya. Kalau misalnya longgar ya berarti kita maunya robotnya cepat ya. Nah, berarti kita rancang reward-nya seperti itu. Nah, itu tinggal kita pinter-pinternya membuat environment dan memformulasikan reward-nya. Jadi kalau reward-nya salah formula ya, itu robotnya juga akan tidak jalan seperti itu. Tergantung seperti itu. Itu repot-repotnya reinforcement kekurangannya seperti itu. Nah, itu mungkin jawaban dari saya. Baik. Terima kasih banyak. Dr. Chandra, ini waktunya juga ternyata mepet ya. Masih banyak cerita-cerita yang menurut saya masih bisa dilanjutkan sebenarnya. Ya, tadi kaitannya dengan policy, dalemannya policy itu sendiri sepertinya masih banyak yang bisa diulik sebenarnya ya. Itu mungkin nanti di season 2 sajalah ya. Season 2 ini anggap saja season 1 sudah berakhir. Terima kasih banyak Dr. Chandra atas presentasinya, tanya jawabnya ya. Kita beri applause virtual buat Dr. Chandra. Terima kasih. Lalu ini buat para peserta akan saya berikan exit tiketnya. Bentar ini untuk saya berikan exit tiketnya. Jadi sebelum muncul ya exit tiket ya, itu nanti sebelum meninggalkan Zoom ini bisa mengisi dulu exit tiketnya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih ya Dr. Chandra. Ini sambil menunggu sesi selanjutnya nanti. Nanti untuk terkait dengan materi nanti akan dikoordinasikan dengan panitia nanti. Saya akan koordinasi dengan panitia terkait dengan apa materinya, baik dalam bentuk rekaman ataupun presentasi slide-nya nanti dengan panitia. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih.